Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kita masuk ke bab pertama untuk pelajaran fisika di semester 1, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Pertemuan pertama ini kita bahas terlebih dahulu tentang konsep dari besaran dan satuan. Untuk itu Nakku, perhatikan baik-baik penjelasan dari materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kalau dari konsep besaran dan satuan, ini sebenarnya materi yang sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku 7 SMP. Walaupun ini materi ulangan, tapi tetap Nakku di sini ada tambahan materi selain dari yang kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku 7 SMP. Pertama, kita masuk dulu ke konsep dari besarannya. Sebelum masuk ke konsep besaran, Ibu buat dulu suatu ilustrasi berikut ini. Kalian pasti pernah yang namanya melakukan suatu kegiatan pengukuran. Seperti yang namanya mengukur panjang meja, mengukur tinggi badan, mengukur suhu badan, ataupun mengukur massa badan kalian. Tanpa kalian sadari, ketika kalian mencari suhu badan kalian berapa, tinggi badan kalian berapa, panjang dari suatu meja, dan massa dari badan kalian, itu sebenarnya kalian sedang mencari suatu besaran. Jadi, dari ilustrasi tersebut, kalian sudah dapat apa itu arti dari besaran. Jadi, besaran itu, Nakku, merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Itulah dikatakan sebagai besaran. Besaran tersebut dibagi menjadi dua, Nakku. Ada yang dikatakan sebagai besaran pokok dan ada yang dikatakan sebagai besaran turunan. Kita masuk ke penjelasan tiap besarannya ya. Pertama adalah besaran pokok. Kalau dikatakan sebagai besaran pokok, berarti besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan. Jadi di sini kalian sudah mengenal ada 7 besaran pokok yang sudah kalian dapatkan ketika duduk di bangku 7 SMP. Pertama, ada dikatakan sebagai panjang. Satuan standar untuk panjang dalam sistem SI yaitu adalah meter, Nakku. Nah, kalau dikatakan sebagai 1 meter, itu merupakan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299792/458 sekon. Kemudian, besaran pokok yang kedua adalah massa. Satuan standar dari massa adalah kilogram. Kalau dikatakan sebagai 1 kilogram, itu merupakan massa dari sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan pada lembaga internasional tentang berat dan ukuran di Sèvres, Prancis. Kemudian, yang ketiga adalah waktu. Satuan standar untuk pengukuran waktu adalah sekon. Penentuan 1 sekon itu adalah waktu yang diperlukan sebuah atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 919263277 kali. Kemudian, besaran pokok selanjutnya adalah suhu. Satuan standar untuk suhu dalam sistem SI adalah Kelvin. Nah, 1 Kelvin itu merupakan 1/273,16 kali suhu titik triple airnya. Kemudian yang kelima adalah kuat arus. Satuan standar dari kuat arus pada sistem SI adalah ampere, di mana penentuan 1 ampere yaitu adalah kuat arus pada dua penghantar sejajar yang berjarak 1 meter di hampa udara, sehingga menimbulkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton setiap meternya. Besaran pokok selanjutnya ada dikatakan sebagai jumlah zat. Satuan standar untuk jumlah zat dalam sistem SI yaitu adalah mol, di mana penentuan 1 mol itu dikatakan sebagai jumlah atom karbon dalam 0,012 kg karbon 12 ataupun dikatakan C12, di mana 1 mol itu terdiri dari 6,025 kali 10 pangkat 23 partikel, ataupun itu dikatakan juga sebagai bilangan Avogadro. Lebih jelasnya itu nanti kalian dapatkan di materi kimia ya, Nakku. Kemudian, besaran pokok yang terakhir adalah intensitas cahaya, di mana satuan standar untuk intensitas cahaya yaitu adalah kandela, di mana penentuan 1 kandela adalah intensitas cahaya suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dengan intensitas radiasinya yaitu sebesar 1/683 watt per steradian dalam arah tersebut. Itulah 7 besaran pokok sekaligus sebagai satuan untuk besaran pokoknya, Nakku. Kalau tadi sudah kita tahu besaran-besaran pokok, kemudian lanjutannya adalah apa itu besaran turunan. Kalau dikatakan sebagai besaran turunan, berarti besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Apa aja contoh dari besaran turunan? Nah, besaran turunan ini berarti bisa kita turunkan dari besaran pokok tadi. Berarti kan tadi ada 7 besaran pokok.
dari 7 besaran pokok tersebut bisa kita turunkan menghasilkan besaran yang baru. Besaran yang baru itulah yang dikatakan sebagai besaran turunan nakku. Nah, contohnya kalau kita mau menurunkan dari besaran panjang. Apa contoh dari besaran panjang yang dapat bisa kita turunkan? Yaitu contohnya adalah luas. Nah, selama ini yang kita tahu kalau mencari suatu luas adalah panjang kali lebar. Tapi di dalam fisika, sesuai dengan 7 besaran pokok kita tadi, tidak ada yang namanya lebar, yang ada hanyalah panjang. Berarti bisa kita dapatkan, kalau luas itu adalah turunan dari besaran panjang, maka bisa kita buat di sini panjang dikalikan dengan panjang. Di mana satuan panjang tadi adalah meter ya nakku, kemudian kita kalikan dengan meter, maka satuan dari luas tersebut adalah meter kuadrat. Selain luas, kita juga bisa menurunkan dari besaran panjang, yaitu adalah volume. Selama ini yang kita tahu juga masih kalau volume itu mencari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi ataupun sisi kali sisi kali sisi. Nah, sama seperti luas tadi nakku, di besaran pokok fisika tidak ada yang namanya lebar, tidak ada yang namanya tinggi. Yang ada hanyalah panjang. Berarti bisa kita dapatkan bahwa volume itu merupakan panjang kalikan dengan panjang. Maka satuan dari besaran pokok panjang adalah meter, berarti kalikan dengan meter, kalikan dengan meter. Maka volume satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mau menurunkan besaran pokoknya yaitu adalah panjang dan massa. Apa yang bisa kita turunkan dari besaran pokok panjang dan massa? Yaitu adalah massa jenis. Massa jenis itu didefinisikan sebagai massa dibagikan dengan volumenya. Berarti bisa kita buat di sini massa dibagikan dengan volume. Satuan massa itu apa? Adalah kilogram. Nah, kemudian volume itu satuannya apa? Yang sudah tadi kita turunkan dari besaran panjang ini kan, nakku, yaitu meter kubik. Maka satuan dari massa jenis tersebut adalah kilogram per meter kubik. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita mau menurunkan dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Contohnya adalah kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Nah, kecepatan itu didefinisikan sebagai jarak dibagikan dengan waktu. Nah, di mana jarak itu tidak ada di dalam besaran pokok, sama seperti lebar ataupun tinggi tadi ya. Nah, maka jarak ini kita asumsikan sebagai panjang, sama seperti lebar dan tinggi tadi. Maka bisa kita buat seperti ini nakku. Jarak tadi karena kita asumsikan sebagai panjang, maka satuan jarak itu sama dengan satuan panjang, yaitu adalah meter. Sedangkan waktu adalah tetap sekon. Maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah percepatan. Percepatan itu didefinisikan sebagai kecepatan dibagikan dengan waktunya. Nah, maka dari sini bisa kita cari apa satuan dari percepatan. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, nakku. Berarti bisa kita buat seperti ini. Meter per sekon kita bagikan dengan sekon. Nah, maka nanti di sini akan menghasilkan meter per sekon kuadrat. Selain kelima contoh dari besaran turunan ini, kalian juga bisa mencari contoh-contoh besaran turunan yang lainnya. Nah, nanti contoh-contoh besaran turunan yang lain boleh kalian tambahkan di catatan kalian ya, nakku. Selain dua pembagian besaran tadi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, menurut arahnya, besaran juga dapat dibagi menjadi dua. Ada dikatakan sebagai besaran vektor, dan ada dikatakan sebagai besaran skalar. Kalau dikatakan sebagai besaran vektor berarti besaran yang memiliki nilai dan juga dia memiliki arah. Contohnya apa kalau dikatakan sebagai besaran vektor? Contohnya itu adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Sedangkan kalau dikatakan sebagai besaran skalar, dia hanya memiliki nilai, sedangkan dia tidak memiliki arah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah volume, luas, suhu, dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Penjelasan selanjutnya yaitu kita masuk tentang yang namanya satuan. Kalau dikatakan sebagai satuan, itu sebagai pembeda ataupun pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan ini sendiri itu dibagi menjadi dua ya, di mana ada dikatakan sebagai satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalau dikatakan sebagai satuan baku, nakku, berarti satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai standar acuannya. Makanya, satuan yang kita gunakan dalam fisika atau dalam setiap pengukuran itu dikatakan sebagai sistem MKS, meter, kilogram, sekon, ataupun dikatakan sebagai SI, sistem internasional. Jenis yang kedua tadi adalah dikatakan sebagai satuan tidak baku ya, nakku. Nah, kalau dibilang satuan tidak baku, berarti satuan yang tidak ditentukan secara resmi
Dan setiap orangnya berbeda menghasilkan pengukuran tersebut. Contoh dari satuan tidak baku adalah seperti ini, Nakku. Kalau zaman dulu mau mengukur sesuatu itu menggunakan yang namanya jengkal. Nah, masalahnya jengkal setiap orang ini kan berbeda. Karena tidak sama jengkal setiap orang, maka jengkal tersebut dikatakan sebagai satuan tidak baku. Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah satuan baku ataupun dikatakan dengan sistem MKS. Nah, ini dia satuan baku ataupun dikatakan dengan sistem MKS yang kita gunakan dalam fisika. Setelah kalian mengenal apa satuan yang harus kita gunakan dalam fisika, kemudian kita di sini akan yang namanya mengkonversi satuan, Nakku. Selain kita mengenal ada yang namanya sistem MKS, kita juga harus tahu apa itu yang namanya CGS. Kalau dikatakan sebagai CGS berarti cm gram sekon. Nah, selain ada CGS, kalian juga harus tahu ada beberapa konversi satuan-satuan yang sering dipakai dalam fisika. Contohnya adalah ini, satu Dine. Dine itu adalah 10 pangkat negatif 5 Newton. Karena Dine itu bukan merupakan satuan internasional ataupun dikatakan sebagai satuan sistem MKS, maka Dine itu kita ubah ke dalam satuan internasionalnya, yaitu Newton. Karena Dine itu merupakan satuan tidak baku untuk pengukuran gaya. Selain itu adalah satu erg. Karena erg bukan merupakan satuan bakunya, maka digunakanlah satuan baku untuk pengukuran usaha ataupun energi, yaitu joule. Maka satu erg itu adalah 10 pangkat negatif 7 joule. Selain erg, Nakku, ada juga dikatakan sebagai kalori, yaitu satuan tidak baku untuk pengukuran usaha, energi, ataupun kalor. Nah, maka satu kalori itu sama dengan 0,24 joule. Selain itu, ada dikatakan sebagai 1 kWh. kWh itu adalah kilowatt hour. Nah, ini juga sama di bagian satuan tidak baku untuk pengukuran usaha, energi, ataupun kalor. Maka 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Selain itu, kita mengenal ada yang namanya 1 liter. Nah, biasanya ini untuk pengukuran volume. Maka kita ubah menjadi 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Atau dikatakan 1 liter itu sama aja dengan 1 desimeter pangkat 3. Selain liter, ada juga kita mengenal yang namanya mililiter. Nah, mililiter juga merupakan satuan tidak baku untuk pengukuran volume. Maka 1 mililiter itu sama aja dengan 1 cm kubik. Atau bisa dikatakan dengan 1 cc. Kemudian ada dikatakan sebagai 1 ATM. Nah, ATM ini biasanya untuk pengukuran tekanan, Nakku. Maka karena ATM merupakan satuan tidak baku pada pengukuran tekanan, maka kita gunakan satuan bakunya, yaitu Pascal. Maka nanti bisa kita buat bahwa 1 ATM adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang terakhir adalah dikatakan sebagai 1 Gauss. Gauss ini merupakan satuan tidak baku untuk pengukuran medan magnetik, di mana 1 Gauss itu merupakan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Nah, selain konversi satuan-satuan yang sering dipakai dalam fisika, ada juga beberapa satuan yang sering dipakai pada pengukuran fisika, Nakku. Yaitu adalah ini. Nah, biasanya paling sering adalah yang ini. Mega, di mana 1 mega itu adalah 10 pangkat 6. Kemudian kilo, di mana kilo itu adalah 10 pangkat 3. Mikro. Mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Kalau mili sama senti sama desi itu udah biasa kalian dapatkan ya, Nakku. Nah, ini N. Nah, 1 nano itu adalah 10 pangkat negatif 9. Kemudian ada dikatakan sebagai piko. Nah, kalau piko itu adalah 10 pangkat negatif 12. Nah, kemudian lanjutan dari konversi satuan ini adalah kita mengenal yang namanya notasi ilmiah, Nakku. Penulisan 10 berpangkat tadi yang di dalam tabel tadi, Nakku, itulah yang dikatakan sebagai notasi ilmiah ataupun bisa dikatakan sebagai penulisan baku ataupun dikatakan juga sebagai notasi pangkat 10. Nah, di mana format penulisannya adalah A kali 10 pangkat N. Di mana ketentuannya bahwa A itu lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 10. Berarti angka A itu adalah dari angka 1 sampai 9 saja. Nah, ini A yang ini. Kemudian, sedangkan N yang di sini adalah sebagai pangkatnya itu merupakan bilangan bulat. Di mana A ini adalah dikatakan sebagai mantisa, sedangkan 10 pangkat N inilah yang dikatakan sebagai orde. Supaya lebih jelas, nah, di sini Ibu buat contoh soalnya ya. Misalnya, Ibu buat seperti ini. Ada angka adalah 0,00002. Nah, angka 0,00002 ini kita mau ubah ke dalam bentuk format penulisan baku ataupun dikatakan sebagai notasi ilmiah. Maka kita buat dulu formatnya adalah A kali 10 pangkat N. Di mana A ini adalah angka ataupun dikatakan sebagai mantisa yang angkanya itu
harus dari 1 sampai 9. Lebih dari 9 nggak boleh. Berarti kita lihat aja di sini angkanya. Karena di sini cuma satu angka, berarti kita tulis A-nya itu adalah 2 ya nakku. Kemudian kali 10 pangkat. Nah, N-nya ini berapa? Kita lihat dulu. Apakah dia bilangan bulat atau bilangan desimal? Nah, karena di sini bilangan desimal, maka nanti pangkatnya negatif. Kalau nanti dia bilangan bulat, maka nanti pangkatnya positif. Berarti tinggal kita hitung saja berapa banyak nolnya. Termasuk nol yang di depan koma ya. Berarti bisa kita buat di sini. Karena di sini desimal, berarti jadinya pangkat minus 5. Seperti itu. Contoh soal yang lain bagaimana lagi? Nah, contohnya adalah 384 juta. Nah, bagaimana kita ubah dalam bentuk format notasi ilmiah yaitu A kali 10 pangkat N. Pertama kita lihat dulu angkanya ataupun dikatakan sebagai mantisannya ya. Di sini ada 3 angka. Ketentuannya tadi apa? A-nya. A-nya hanya angka dari 1 sampai 9. Berarti kalau kita buat 384 itu nggak boleh. Berarti bagaimana caranya biar bisa kita ubah dia dalam bentuk hanya dari angka 1 sampai 9? Kita buat dulu yang 384-nya. Berarti kita buat dulu seperti ini nakku. 384 kali 10 pangkat menjadi pangkat 6 ya. Nah, kenapa pangkat 6? Karena di sini dia bilangan bulat. Dan di sini nolnya ada 6, berarti buat aja seperti ini dulu. Supaya kita gampang bagaimana mengubah notasi ilmiah sesuai dengan formatnya. Nah, karena 384 itu bukan angka dari 1 sampai 9, maka kita akan mengubahnya menjadi berapa? Yaitu 3,84. Maka nanti yang kita ubah di sini adalah si pangkatnya. Tidak lagi menjadi pangkat 6, melainkan jadi berapa? Melainkan dia nanti di sini akan menjadi pangkat 8. Kenapa menjadi pangkat 8? Bisa dilihat seperti ini ya. Pertama kan dia 384. Kemudian sekarang menjadi 3,84. Otomatis mantisannya atau angkanya itu kan menjadi lebih kecil ya. Nah, jadi ketika nanti mantisannya atau A-nya diubah menjadi lebih kecil, maka ordenya akan menjadi diperbesar. Nah, bisa dilihat ya. 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 8. Otomatis ini akan menjadi diperbesar. Nah, itu salah satu alasannya ya, kenapa menjadi 10 pangkat 8. Nah, kemudian tambahannya adalah, kenapa di sini menjadi pangkatnya kita tambah 2? Karena kita mengubahnya menjadi 2 di belakang koma. Kalau kita membuatnya menjadi 2 di belakang koma, otomatis di sini akan menjadi pangkatnya bertambah 2. Contohnya lagi adalah seperti ini, yuk kita buat. 910 kali 10 pangkat negatif 33. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk dalam bentuk notasi ilmiah, tapi nggak sesuai dengan formatnya. Kenapa? Karena mantisannya belum dari angka 1 sampai 9, melainkan dia 910. Nah, kita ubah dulu ya. Pertama kan 910. Kalau kita ubah sesuai dengan formatnya, berarti dia menjadi 9,1. Nah, 9,1 kali 10 pangkat berapa? Nah, kita lihat dulu. Pertama, dia awalnya 910. Oke, sekarang menjadi 9,1. Sama seperti tadi. Kalau di sini 10 pangkat negatif 33, maka nanti orde yang sekarang pasti akan lebih besar daripada 10 pangkat negatif 33. Yaitu berapa? Sesuaikan dengan berapa angka di belakang koma yang sudah kita ubah. Nah, sebenarnya nakku, 9,1 ini itu sama aja dengan 9,10. Masalahnya tidak ada pernah dibuat seperti itu ya, hanya dibuat 9,1 saja. Berarti ini sama aja dengan pengubahan dia dalam bentuk 2 di belakang koma. Karena diubah menjadi 2 di belakang koma, ordenya menjadi ditambah 2. Berarti bisa kita buat di sini, negatif 33 ditambah 2 menjadi berapa? Yaitu adalah negatif 31. Bedakan dengan 91 kali 10 pangkat negatif 33. Itu beda. 910 kali 10 pangkat negatif 33 itu beda dengan 91 kali 10 pangkat negatif 33. Kalau ini akan menjadi 9,1 kali 10 pangkat negatif 32. Kenapa? Karena dia di sini mengubahnya cuma 1 di belakang koma. Bisa ya, seperti itu ya. Nah, contoh soal selanjutnya lagi adalah seperti ini. Misalnya 0,0625. Kita mau mengubah dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama. Karena contoh soal yang pertama kita cuma 1 angka, berarti lebih gampang. Kalau ini sudah 3 angka. Berarti dia tidak boleh yang namanya 625 kali 10 pangkat N. Karena mantisa kita itu harus angkanya 1 sampai 9 saja. Maka kita ubahnya menjadi 6,25 kali 10 pangkat berapa. Nah, kalau kita lihat di sini dia dalam bentuk bilangan desimal. Kalau bilangan desimal, otomatis
dia sudah termasuk ke dalam perpangkatan yang negatif. Nah, berarti pangkat negatif berapa di sini? Maka nanti di sini akan menjadi pangkat negatif 2. Ini kenapa menjadi pangkat negatif 2? Cara gampangnya adalah seperti ini. Nah, aku lihat ya. Si angka 6 ini kan mau pergi ke angka di depan koma tadi. Nah, maka kalau dia mau pergi ke depan koma, maka nanti dia akan berpindah berapa kali? Coba lihat. Dia berpindah sekali, kemudian berpindah lagi 2 kali. Karena dia berpindah 2 kali, berarti nanti di sini akan menjadi pangkat 2. Karena dia desimal, maka menjadi pangkat negatif 2. Bisa seperti itu ya anakku? Setelah tadi sudah kalian tahu tentang yang namanya notasi ilmiah, baru kita masuk ke dalam yang namanya konversi satuannya. Misalnya kita mau mengubah 0,2 gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Bagaimana cara mengubahnya? Pertama yang mau kita ubah di sini adalah si gram. Gram mau kita ubah ke kilogram. Nah, gram ke kilogram itu pasti otomatis dibagi. Bagi berapa? Bagi 1000. Oke? Nah, sedangkan sentimeter kubik mau kita ubah ke dalam meter kubik. Nah, sentimeter kubik mau diubah ke meter kubik berarti diapain? Dibagi. Bagi berapa? Bagi 1.000.000. Caranya seperti ini. Kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah saja ya nak. Kok tidak usah dalam bentuk 0,000 atau dalam bentuk desimal istilahnya. Supaya lebih gampang perhitungan kita. Oke? Berarti kita buat seperti ini ya. 0,2 kita kalikan dengan. Nah, gram tadi kan mau kita ubah ke kilogram itu dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 atau bisa kita buat adalah seperti ini. 1/1000. 1/1000 kalau kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah itu sama aja dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian kita bagikan dengan. Nah ini sudah kita ubah dalam bentuk kilogram. Sekarang kita mengubah sentimeter kubik menjadi meter kubik. Bagaimana cara pengubahannya? Bisa kita lihat seperti ini nakku. Sentimeter kubik ke meter kubik tadi kan adalah dibagi 1.000.000. Atau bisa kita buat adalah 1/1.000.000. Nah, kalau seperti ini kan ribet. Berarti bisa kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah. 1 dibagi 1.000.000 itu adalah 1 kali 10 pangkat negatif 6. Maka nanti di sini tinggal kalian ingat. Kalau pangkat dikali pangkat, itu pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau pangkat dibagi pangkat, itu pangkatnya dikurangkan. Berarti di sini yang mau kita kurangkan adalah si pangkatnya, yaitu negatif 3 dengan negatif 6. Maka negatif 3 dikurang negatif 6 itu adalah positif 3 nakku. Berarti sama aja seperti ini. 0,2 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Maka nanti di sini adalah si kilogram per meter kubik. Maka 0,2 gram per sentimeter kubik itu sama aja dengan 0,2 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, atau bisa kita buat sama aja dengan 200 kg per meter kubik. Contohnya lagi adalah seperti ini. Kita mau mengubah dari 1 mikrofarad kita buat. 1 mikrofarad itu berapa kilofarad dia? 1 mikro itu kan sama aja dengan 10 pangkat negatif 6. Sedangkan 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 3. Maka yang pertama mau kita ubah dulu si 1 mikrofaradnya. 1 mikrofarad itu kan sama aja dengan 10 pangkat negatif 6 ya. Berarti bisa kita buat di sini 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, kemudian setelah kita ubah pertamanya ini, kemudian mau kita ubah ke kilofarad. Nah, tadi 1 kilo sama dengan 10 pangkat 3. Berarti ini kan kebalikannya. Kita mau mengubah dari si akhir menjadi si awal. Kalau kita mau mengubah dari akhir menjadi awal, berarti itu pangkatnya berubah tanda. Kalau dari awal ke akhir itu pangkatnya positif, kalau kita mau mengubah dari akhir ke awal, berarti jadinya pangkat negatif. Maka bisa kita ubah seperti ini. 10 pangkat negatif 6 farad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 kilofarad. Nah, seperti itu ya. Maka nanti di sini akan menjadi 10 pangkat negatif 9 kilofarad. Maka 1 mikrofarad itu sama aja dengan 10 pangkat negatif 9 kilofarad. Nah, itu dia beberapa contoh soal dalam mengkonversi satuannya. Kemudian, di sini ada di sini ada 8 soal ya nakku sebagai latihan soal kalian untuk memperdalam supaya kalian mengerti tentang yang namanya konversi satuan sama bagaimana kita mengubahnya dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, di sini ada 8 soal. Kalian boleh coba kerjakan. Kalian juga bisa boleh mendiskusikannya bersama dengan teman-teman kalian dengan grup Telegram kalian yang sudah dibuat sama guru kalian ya nakku.
Jika ada yang masih belum paham, boleh kalian tanyakan terhadap guru kalian dan boleh kita diskusikan bersama apa yang belum kalian mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, nakku. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi semuanya.